Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, kita sudah memasuki tema 4, hidup bersih dan sehat. Hari ini kita belajar tematik matematika KD 3.9 dan 4.9 tentang ruas garis pada bangun datar dan bangun ruang. Ruas garis. Apa yang dimaksud dengan ruas garis? Ruas garis adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung berbeda. Perhatikan contoh berikut. Misalkan ada sebuah benda berbentuk seperti ini. Jika kita gambarkan seperti ini, maka mana yang disebut ruas garis? Iya, ini ruas garisnya. Ini juga ruas garis, ini ruas garis, dan ini ruas garis. Jadi ruas garisnya ada 4. Contoh berikutnya, benda berbentuk seperti ini. Persegi nggih. Lah, ini mana ruas garisnya? Sama dengan benda sebelumnya. Ini ruas garisnya. Ini. Jadi ruas garisnya juga ada 4. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini ada rambu-rambu yang berbentuk segitiga. Mana ruas garisnya? Ini, dan ini. Ada 3 ruas garisnya. Nah, tidak asing bagi anak laki-laki ya. Ini layang-layang. Nah, layang-layang itu juga merupakan contoh bangun datar di mana ruas garisnya bisa kita tunjuk. Yang ini, dan ini. Jadi pada layang-layang ruas garisnya ada 4. Untuk bangun segitiga seperti ini, ruas garisnya yang ini. Ada 3. Bangun belah ketupat ada 1, 2, 3, dan 4. Itulah yang dinamakan ruas garis. Pada contoh yang lain, masih tentang ruas garis, misalkan ada potongan kertas. Ini berbentuk jajar genjang. Ruas garisnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada potongan kain. Bentuknya seperti ini. Trapesium. Ruas garisnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, benda ini atau bangun datar ini sama dengan yang ini, yaitu berbentuk jajar genjang. Yang ini berbentuk layang-layang, yang ini berbentuk trapesium. Setelah ini akan kita pelajari lagi. Nah, sekarang kita khususkan pada bangun datar, ruas garis pada bangun datar. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar disebut juga bangun 2 dimensi. Ruas garis pada bangun datar selanjutnya disebut dengan nama sisi. Akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, yang termasuk bangun datar itu apa saja? Ini ada beberapa contoh. Kalau ruas garisnya panjangnya sama, maka disebut persegi. Dan sudutnya ada 4 juga, nanti kita pelajari. Kalau ruas garisnya berbeda, ini namanya persegi panjang. Nah, jajar genjang ini juga berbeda. Yang 2 sama, yang 2 sebelah sini juga sama. Jadi ini tadi namanya persegi, ini persegi panjang, ini jajar genjang. Nah, kalau yang ini pasti kalian tahu apa namanya? Ya, lingkaran. Yang ini segitiga, yang ini belah ketupat karena bentuknya seperti ketupat. Yang ini trapesium, tadi sebelumnya sudah Bu Guru sebutkan ya. Yang ini segi 5 karena ada ruas garisnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang ini contoh terakhir
segi 6 karena ruas garisnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu contoh-contoh bangun datar. Sekarang kita lihat, bangun datar tersebut memiliki 3 unsur, yaitu sisi atau tadi sebelumnya disebut dengan ruas garis, kemudian ada sudut dan titik sudut. Kita perhatikan sama-sama ya, yang namanya titik sudut itu di sini, di ujung sini. Titik, titik, dan titik. Kemudian yang namanya sisi itu adalah ruas garis. Ruas garis, ruas garis, ruas garis. Kemudian yang namanya sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 ruas garis. Daerah ini, daerah sini, dan daerah sini. Misalnya sudut C atau sudut BCA, maka dibatasi oleh ruas garis BC dan CA. Nah, kita lihat ya. Bangun segitiga ABC memiliki 3 sisi atau 3 ruas garis. Kita tunjuk ya. Ruas garis atau sisi AB, BC, dan CA. Itu tadi sisi atau ruas garis. Sekarang kita hitung sudutnya dan kita sebutkan namanya. Sudut CAB berarti daerahnya sini ya. Kemudian ABC berarti sudutnya di sini. Dan sudut BCA berarti sudutnya yang ditunjuk ini. Kemudian untuk titik sudut ada 3 juga, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Sampai di sini paham anak-anak? Oke, hebat semuanya. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Dibuka buku paketnya, buku paket tema 4 ya. Halaman 33 ada gambarnya. Kemudian soalnya ada di halaman 34. Kalian mengerjakan di buku tulis, membuat tabel, kemudian diisi sesuai dengan bangun datarnya berbentuk seperti apa. Tugas ini sebagai latihan. Oke, terus semangat anak-anakku. Salam sehat, salam hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.